Pembina Satuan Pendidikan Pengawas Kalidoni Palembang, Dr. Randa Nurma Herawati MM. Selamat datang Ibu di SD 182. Yang terhormat Bapak Ibu KS Kalidoni, Pak Muhartito dan Ibu Tri, beserta para guru-guru hebat yang mendampingi kepala sekolah dan guru-guru hebat SD Negeri 182 yang juga Anda banggakan. Terima kasih untuk hari ini. Tak lupa saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini di SD Negeri 182 Palembang. Bunda Nurma izin untuk menyampaikan salah satu observasi kinerja kepala sekolah, di mana di sini saya selaku kepala sekolah SD Negeri 182 yang memilih indikator presentasi itu adalah tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar SD Negeri 182 Palembang. Untuk komunitas belajar yang kami laksanakan di SD Negeri 182 ini, Bapak Ibu, komunitas belajar itu bernama Satu Pandu, yang dibentuk sebagai suatu wadah, di mana wadah ini mendorong semangat belajar dan kreativitas, inovasi guru, tenaga kependidikan, serta memfasilitasi pertukaran ide, pengalaman antar anggota komunitas dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, yang diharapkan komunitas ini dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, efektif, dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif bagi peserta didik SD Negeri 182 Palembang. Bapak Ibu, kombel ini dilaksanakan itu dua minggu sekali, Bu. Jadi kami ini melaksanakan kombel 2 minggu sekali. Saya di sini baru, Bapak Ibu, dari Oktober kemarin 2024, dan setelah menyambut dari Ibu Siti Atika di Oktober, pelan-pelan saya mengaktifkan kembali komunitas belajar yang sudah dibentuk. Komunitasnya sudah ada, ialah namanya tadi Satu Pandu, yang merupakan akronimnya itu dari 182. Jadi kombel ini kemungkinan untuk tahun kemarin itu berjalan, tapi tidak begitu aktif. Dan setelah saya di sini, saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sini untuk mengaktifkan kembali bagaimana kombel ini bisa menjadi wadah para guru-guru hebat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di 182 ini. Nah, pelaksanaannya itu kami laksanakan dalam 2 minggu itu 1 kali, ialah dengan mengambil manfaat kegiatan, yaitu adanya bertukar pengalaman, bertukar praktik baik saya mendapatkan praktik baik dari sekolah lama. Saya berasal dari SD Negeri 79 Palembang, Ibu. Jadi apa yang saya dapat di sana saya tularkan ke sini. Begitu juga aset-aset yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini yang memiliki hal-hal baik, itu kami tuangkan di dalam kombel ini, dalam kombel Satu Pandu. Di sini saya selaku PLT Kepala Sekolah selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk semua personil 182, di mana saya akan selalu tetap mensupport mereka untuk meningkatkan keprofesionalisme kerja sebagai seorang guru,
dan kami di sini berkolaborasi bagaimana caranya tujuan Kombel ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian disinilah dengan Kombel inilah mengapa kami mengaktifkan kembali Kombel ini. Kami ingin mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh para guru-guru hebat di SD Negeri 182. Yang mana tujuan Kombel ini kami bentuk untuk meningkatkan kompetensi pendidik untuk membangun budaya belajar berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Kombel ini juga untuk mendorong semangat belajar, kreativitas, inovasi guru, tenaga kependidikan, serta memfasilitasi pertukaran ide-ide serta pengalaman anggota komunitas. Kemudian membangun kolaborasi tadi sehingga di sini saya mengakomodir semua kebutuhan belajar, mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Komunitas belajar ini, Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum merdekanya itu adalah memfasilitasi belajar bersama terkait kurikulum merdeka maupun materi lainnya. Kemudian berdiskusi, memecahkan masalah, berbagi praktik baik, berkolaborasi, membangun strategi, membentuk suatu metode-metode dan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tetapi setelah kami melakukan kegiatan Kombel, kami selalu memfasilitasi untuk merefleksi pembelajaran rekan-rekan sejawat, karena refleksi itu kami anggap suatu hal yang penting. Maka dengan komunitas inilah kami berbagi tugas dengan rekan anggota komunitas sehingga semua anggota komunitas dapat berperan aktif. Di sini saya tampilkan rapor pendidikan di tahun 2024 juga. Rapor pendidikan tahun 2024 ini kami analisis dari rapor ini bersama para guru. Dari hasil ini kami amati. Gimana, Bu Yana? Terima kasih Bu Gana. Salam kenal buat Bu Gana dan Bapak Ibu Siswa lainnya. Jadi pertama-tama alhamdulillah kami mendapatkan kepala sekolah baru yang jadi ya. Jadi sehingga mampu meneruskan kerja-kerja ataupun visi-misi Ibu Atika yang telah berjalan sebelumnya. Jadi sesuai dengan pemaparan yang Bu Gana sampaikan tadi, bahwasanya kami telah menganalisis dari rapor pendidikan kami tahun 2024-2025 bahwa ada beberapa hal yang turun di sana di 2024, itu di bagian keamanan sekolah, kemudian di kualitas pembelajaran dan di literasi. Jadi kami mencoba memikirkan, berkumpul bersama apa yang menjadi masalah kami. Kami mengevaluasi apa sih yang telah kami lakukan dan menentukan, oh ternyata kami kekurangannya ada di titik misalnya kami tidak mengupdate ilmu-ilmu kami, sehingga kami meningkatkan butuhnya informasi dari PMM untuk menonton video dan bagaimana kita, oh di PMM kayak gini, kita bisa melakukan juga di setelah panduan dengan melakukan perbaikan-perbaikan di modul-modul pembelajaran. Kemudian di iklim keamanan sekolah seperti bullying dan kekerasan, kami juga mengedukasi siswa. Guru diberikan tugas selain mengajar, ada juga tambahan informasi bahwa jangan merokok, kemudian pilih pergaulan yang baik, kemudian sama
kenapa siswa yang tidak bisa membaca dari sekian banyak ini, apa masalahnya. Kemudian setelah tidak masalahnya, kemudian kami menekankan pada guru kami, kita harus fokus pada abjad, misalnya huruf 2 suku kata, itu bisa kita lakukan pada mobil-mobil kita dan dipraktikkan dalam implementasi modul ajar kita, dan itu kita lakukan dan kita evaluasi pada kegiatan mobil kita. Alhasil di 2025 kami mendapatkan hasil yang cukup baik, bahwa ada sedikit peningkatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yana. Artinya di sini kita sudah sama-sama tahu mengapa kita mengaktifkan kembali komunitas belajar. Berarti melalui analisis rapor pendidikan di tahun 2024 inilah, maka dari itu saya selaku kepala sekolah, Bunda, memilih di RHK-nya adalah untuk mengaktifkan atau mengaktifasi kembali komunitas belajar yang ada di 182. Tadi sudah disampaikan, sebenarnya ini suatu pertanyaan juga dari saya selaku kepala sekolah kepada guru-guru kami. Bagaimana cara kita dapat memperbaiki rapor pendidikan tersebut? Tadi sekilas sudah disampaikan juga oleh Bu Yana. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan bagaimana cara kita untuk memperbaiki rapor pendidikan di sekolah kita. Bagaimana cara kita dapat memperbaiki rapor pendidikan tersebut. Jadi setelah dikasih penjelasan dari Ibu Yana, kami melakukan seperti saya, Bunda, terima kasih ilmunya waktu pertemuan di SD kalau nggak salah 186. Itu saya bertanya sama Bunda bagaimana cara mengajar siswa yang belum bisa membaca di kelas 1. Alhamdulillah berkat bantuan Bunda saya laksanakan dan saya berbagi ilmu ke teman saya di Kombel. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah bisa membaca. Jadi itu salah satu cara kami memperbaiki rapor pendidikan, misalnya seperti literasi, terus numerasi. Jadi kami sangat-sangat menggunakan Kombel itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Dunia. Masukannya paparannya tadi. Nah, Bapak Ibu, jadi itulah mengapa saya memilih aktivasi komunitas belajar tadi. Kami melihat dari rapor pendidikan. Setelah saya bicarakan kepada guru-guru saya, ternyata banyak hal yang harus kami lakukan untuk memperbaiki rapor pendidikan kami. Jadi melalui Kombel inilah kami melaksanakan banyak kegiatan yang bermanfaat, yang positif, berbagi praktik baik. Salah satunya itu pembuatan perangkat pembelajaran dan pemanfaatan media ajar, kemudian mencari solusi untuk mengatasi bullying, dan bagaimana melalui rapor pendidikan ini juga kami dari Kombel ini untuk memperbaiki kinerja kami untuk tahun 2025. Jadi hal ini berkesinambungan dengan rapor pendidikan. Salah satu contohnya melihat rapor pendidikan itu pada kualitas pembelajaran yang menurun. Maka dari itu saat Kombel pemanfaatan media ajar berguna untuk para guru agar guru dapat mengimplementasikan media ajar saat menjelaskan materi di kelas. Ini salah satu contoh kegiatan Kombel kami. Kemarin Ibu Sri Mulyana mendapatkan pengemasan di SMP 19. Bagaimana cara pengelolaan RHK pada kinerja. Melalui Bu Liana, kami fasilitasi di sini melalui Kombel mengajak semua guru bagaimana cara menyelesaikan RHK di tahun 2025. Kemudian di sini ada kegiatan
perbaikan pembelajaran agar adanya hasil belajar yang berkualitas untuk peserta didik 182. Disinilah kami ajak peserta Kombel kami mulai memperbaiki, membenahi perangkat pembelajaran, karena kami di sini menganggap perangkat pembelajaran itu adalah salah satu hal pendukung utama untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Kemudian kami juga mengadakan pembahasan menjelang, karena sebentar lagi ini ada USP dan ASAS. Kami di sini belajar Bunda bersama, bukan ada yang mendahului atau yang lebih pintar, tapi kami sama-sama belajar berdasarkan hasil yang sudah disampaikan kemarin melalui webinar KKG Kota Palembang. Bagaimana cara pembuatan soal USP, bagaimana cara pembuatan soal ASAS. Jadi kami berpegang kepada pedoman-pedoman yang sudah diberikan. Kami mengajak para guru bagaimana soal-soal yang diberikan kepada siswa itu memang benar-benar soal-soal yang berkualitas, yang sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan. Jadi mulai dari kalimat soal, mulai dari kualitas soal, itu benar-benar kami pelajari bersama guru-guru Kombel 1 Pandu, sehingga pembuatan soal tersebut terlaksana dengan baik, dengan harapan kami soal tersebut bisa memperbaiki mutu lulusan dan kenaikan kelas peserta didik 182. Nah, dari hasil yang kami lakukan selama ini, sekarang Bunda juga pengen tahu dampak yang Bapak Ibu rasakan setelah Kombel 1 Pandu ini benar-benar diaktifkan. Kira-kira apa dampak dari Kombel yang kita rasakan ini? Yang kita laksanakan. Terima kasih Bunda. Dampak yang kami rasakan yaitu dengan komunitas sekarang ini dapat memberikan semangat bagi guru-guru 182, terutama yang memang sedang giat-giatnya memberikan semangat juga kepada anak didiknya supaya kami dapat bekerjasama bersama-sama dalam menghadapi tantangan pendidikan di tahun-tahun selanjutnya maupun sekarang ini. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Dia. Jadi itulah dampak yang kami rasakan setelah kami mengaktifkan komunitas 1 Pandu ini di SD Negeri 182. Nah, dampaknya ini ternyata terlihat dari hasil rapor pendidikan kami Bunda di tahun 2025. Walaupun dengan waktu yang singkat, tapi mendapatkan hasil yang mungkin untuk saat ini cukup memuaskan. Iya, semuanya hijau dengan nilai baik. Jadi saya rasa memang kita sekolah-sekolah ini perlu untuk mengaktifkan kembali, apalagi kalau belum ada Kombel, itu perlu adanya Kombel. Karena Kombel ini Bunda, kadang-kadang kita tidak sadar nih, Kombel ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Misal kita mau mengadakan apa di sekolah, kita selalu berkomunikasi dengan guru-guru. Bagaimana caranya kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Di mana kegiatan itu juga akan berdampak positif atau akan menghasilkan hal-hal yang positif untuk peserta didik. Nah, di kurikulum Merdeka ini alhamdulillah lebih dipertegas. Kalau dulu kita mungkin mengenalnya dengan KKG,
Tapi sekarang dipertegas dengan KKG mini kelas, ialah komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi untuk paparan kami tentang aktivasi komunitas belajar cuma sampai di sini. Kira-kira dari kemudian sekolah-sekolah undangan saya berikan kesempatan untuk bertanya atau sharing lebih tepatnya. Mungkin kalau kami tidak bisa menjawab dengan tepat, mungkin di sini ada narasumber yang lebih tepat yang bisa menjawab lebih jelas apa pertanyaan kita. Kami persilakan kepada Bapak Ibu dari aktivasi Komel yang sudah kami lakukan di 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Negeri 124 Palembang. Nama saya Dimas Rafiqah Hija. Terima kasih untuk paparannya untuk hasil rapor pendidikan mulai dari tahun 2004 dan ini hasilnya yang sangat luar biasa menurut saya dan mungkin guru yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan Bu, terkadang kita ini di lapangan, kalau untuk guru saya rasa sudah sangat memahami tentang numerasi, generasi dan karakteristik dari peserta didik gitu. Tapi kalau untuk anak-anak ketika dia mengisi survei ataupun misalnya soal-soal yang sifatnya adalah AKM yang targetnya mungkin untuk literasi itu sangat panjang, yang kami rasakan mungkin ada beberapa anak itu yang mungkin tingkat pemahamannya itu belum sampai gitu masuk dari soalnya apa gitu. Nah ini kan ditanyakan baik itu dari literasi ataupun numerasi, bagaimana sih guru-guru 182 itu meningkatkan literasi dan numerasi ini dari untuk kepada peserta didiknya gitu untuk mengalami, atau memang sebelum ujian KKM anak-anak itu mungkin dikumpulkan lalu mereka dilatih untuk menjawab soal gitu yang tadinya anak nggak terbiasa dengan soal-soal yang panjang-panjang dan literasi itu tadi, akhirnya mereka terbiasa dan pada waktu ujian AKM mereka cepat memahami gitu. Nah ini yang mungkin kami tanyakan kiat-kiatnya. Nah kemudian untuk karakteristik dari peserta didik, nah itu kan ada juga dalam rapor pendidikan itu semuanya sudah hijau dan mungkin kami di sini ada ini. Nah mungkin begitu saya tanyakan juga untuk karakteristik dari murid itu, bagaimana sih bisa stay tetap hijau gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lanjut Bu. Oke. Bagaimana guru 182 bisa kita berbagi kepada teman-teman kita? Bagaimana cara kita menyiasati rapor pendidikan, bagaimana literasinya itu meningkat atau membaik? Siapa yang akan mewakili? Ya, Bu Diana. Oke. Bu Diana yang akan menyampaikan Bu ya. Izin menyampaikan Bu, apa-apa yang telah kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman anak tentang bacaan teks yang banyak. Memang kalau kita lihat pada saat ini kan banyaknya ya, terlalu panjang sehingga kadang-kadang malas baca langsung klik baik, kadang-kadang seperti itu. Namun setelah melihat kondisi di lapangan seperti itu, kami berpikir tidak boleh kayak itu kan sebenarnya. Nah maka di kelas itu ketika kita memberikan latihan soal ataupun teks panjang per paragraf, kita minta mereka dulu feedback apa pemahaman dari teks ini. Tanyakan kepada anak-anak, sama nggak pemahamannya dengan apa yang kita berikan, apa yang kita kehendaki dari teks itu. Itu dilakukan berulang sampai masuklah pada soal. Nah soal-soal juga kita berikan agak panjang. Nah kita tekankan baca dulu nak, baca dulu, kemudian sudah paham soalnya apa, baru dijawab. Nah dengan melakukan budaya baca yang pelan-pelan dan paham, itu insya Allah anak-anak akan terbiasa mengisi
apalagi anak-anak yang membacanya terbata-bata seperti itu. Itu yang berhasil, dan itu juga kita dengan adanya Kombel itu, Bapak dan Ibu guru kita harapkan istiqomah melakukan itu kepada anak-anak. Melakukannya, diingatkan lagi gurunya, jangan sampai malas Bapak Ibu untuk mengevaluasi, melatih kecerdasan anak-anak dalam memahami teks-teks yang panjang itu. Karena kan dulu juga agak kesel ya, paham-paham gitu misalnya. Tapi dengan Kombel itu kita menjadikan semangat lagi bahwa anak-anak harus kita fokuskan dan guru-gurunya juga tetap semangat seperti itu ya. Kemudian yang karakteristik pada karakteristik ini kan poinnya adalah beriman, berakhlak, bergotong royong, kreatif, menghargai keragaman dan mandiri. Kalau bergotong royong itu kan kami selalu rutin, misalnya habis olahraga senam pagi selalu, nak jangan bubar dulu, bersihkan dulu sampah-sampah di got-got, rapikan dulu pot-pot bunga, kemudian nah itu ada kegiatan bergotong royongnya, sehingga anak-anak terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara bergotong royong. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan perimanya juga, kemudian dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lainnya. Kemudian juga menghargai keberagaman ya. Nah, di sekolah kakak juga bukan hanya ada yang beragama Islam gitu ya, tapi juga ada yang beragama lain. Seperti misalnya pesantren Ramadan kemarin, selain kita melakukan sanlat yang Ramadan, yang beragama lain, ada juga kajian keagamaan Kristen gitu. Jadi dua-duanya menghargai. Bu, kenapa itu bisa? Yang menghargai keragaman karena ada perbedaan agama di situ. Jadi tetap jalan. Maka dari itu anak-anak akan tumbuh bahwa ada beragam nilai kehidupan yang harus dihargai. Begitu Bu. Jadi itu ditumbuhkan melalui Kombel. Oke. Begitu Bu. Sebelumnya mau menambahin? Ya, silakan. Sedikit menambahkan Ibu. Jadi kalau untuk meningkatkan literasi, kami dari perpustakaan ada jadwal. Jadi satu hari itu ada satu kelas yang masuk ke perpustakaan. Nah, di sana didampingi sama wali kelasnya untuk membaca. Jadi meningkatkan minat baca anak. Terus kami juga ada gerobak baca. Nah, di situ ada di sebelah sana. Karena sekarang lagi hujan, jadi gerobaknya dimasukin dulu. Terus kalau tentang karakteristik anak itu, jadi setiap pagi sebelum belajar kami siraman rohani dulu ke anak-anak. Jadi kalau ibu guru jadi mama dede dulu, kalau pak guru jadi ustadz maulana dulu. Jadi di situ selalu kami sirami dengan keagamaan. Berharap kami dari siraman rohani itu bisa membentuk karakter anak itu agar lebih baik lagi. Gimana Ibu? Jadi itulah yang kami biasakan di 182. Jadi mulai saya berdiri di sini mulai Oktober 2024 kemarin. Jadi untuk Kombel, piket, pembiasaan itu kami mulai sejak saya di sini. Jadi anak-anak itu benar-benar kami berikan pembiasaan dari gurunya juga. Ini Bu Nurma, alhamdulillah 182 ini Bu Nurma, gurunya pun antusias untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Jadi pada saat pembiasaan itu tidak hanya menjadi beban guru agama. Karena kan kebiasaan selama ini di sekolah-sekolah untuk kegiatan sholat duha dan yasin bersama itu hanya beban guru agama bukan. Tapi kalau di sini kita terapkan dengan para guru 182, memang yang berkompeten di bidang itu adalah guru agama, tetapi wali kelas dan guru olahraga tetap ikut melaksanakan. Karena di sini guru adalah digugu dan ditiru, tauladan. Kalau gurunya baik, misalnya waktu yasin atau duha ngobrol di satu tempat, anaknya baca yasin, mungkin anak-anak akan berpikir, jangankan anak-anak Bu ya Pak, kita yang orang dewasa, misalnya
misalkan pada saat paparan seperti ini ada yang ngobrol di sudut, yang lain pasti berpikir, wah jangan ini. Jadi saya itu Bu, kami membangun bagaimana cara kami meningkatkan karakteristik. Tadi sudah disampaikan bahwa kami di sini ada 2 agama yang aktif di sini, agama Kristen dan agama Islam. Itu pun kami laksanakan, benar-benar kami laksanakan. Pada saat kemarin di bulan Ramadan ada himbauan dari Pak Menteri bahwa kita melakukan pembelajaran dan kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, dan kegiatan itu padahal sepenuhnya adalah kegiatan agama Islam seperti pesantren Ramadan atau kegiatan agama Islam lainnya. Namun karena di sini ada agama Kristen, kami pun tetap melakukan toleransi terhadap agama tersebut. Dan gurunya pun ada. Guru kami satu beragama Kristen, Ibu Ranti. Di sini orangnya, beliaulah yang membimbing anak-anak Kristen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama Kristen. Jadi itu untuk karakteristik agama dan literasi tadi seperti itu Bu. Jadi memang Bu, kita ini selalu terbiasa males kalau ada yang sering ngomong itu Pak Adi Pamungkas nggak dibawa orang dinas. Makanya Pak Adi Pamungkas itu tidak mau menjelaskan kalau kita bertanya. Ikro katanya. Kalau dia menyampaikan suatu informasi, kita nanya, ini cak mana, ini cak mana? Ikro katanya. Nah artinya membaca. Jadi anak-anak itu sering dilakukan latihan-latihan membaca. Jangan hanya membaca judul. Kadang-kadang kita ini langsung menyimpulkan karena judulnya A, langsung menyimpulkan A. Tapi kita baca dulu pembukanya, isinya apa. Nah, jadi kita tahu apa kehendak yang kita baca tadi. Jadi itu Bu, melalui Kombelah kami bersama-sama memperbaiki literasi, kemudian yang kekerasan tadi juga sama-sama di Kombel kami perbaiki. Itu saja penjelasannya. Dari sekolah lain kira-kira ada masukan selain apa yang kami sampaikan? Ya, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, saya nama Fatmawati, wakil dari SD Negeri 191 Palembang. Yang kami hormati 191 Palembang. Aduh, Ibu Dr. Anda Nurma Hermawati dan kepala sekolah yang ada di sini hadir, terutama kepada Ibu Tri, kepala sekolah Fatma, alhamdulillah lama, selamat Ibu hadir di sini juga. Saya sangat senang dengan katakanlah masukan terus paparan dari Ibu kepala sekolah tadi. Yang pertama menjelaskan tentang Kombel, Bu ya. Karena mengapa? Kami juga Kombel itu insya Allah baru berjalan 2024-2025 ini. Jadi tadi itu yang disampaikan untuk masukan kami ke depan. Yang pertama. Yang kedua, kalau tadi disampaikan mengenai rapor pendidikan, kami mohon maaf, rapor pendidikan kami Bu ada 3 yang kuning. Kami juga sebagai guru itu bingung, ngapa sampai kuning. Padahal kita ini segala sesuatu untuk membimbing anak-anak itu dijalankan dengan hati. Kalau dengan hati, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, seperti Ibu tadi, Ibu menjelaskan tentang literasi, ya. Nah, subhanallah, hanya saja kami terbenturnya di kualitas pembelajaran. Di kualitas pembelajaran. Nah, kami belum mendengar bagaimana Ibu masukkan kualitas pembelajaran. Karena menurut kami, kalau kami sudah mengajar masuk ke kelas, bismillah, pertama kami memberikan perhatian kepada anak. Terus yang kedua, kami menjadi pendidik yang mendukung. Terus kami juga membuat dalam kelas itu nyaman. Tapi kok ternyata pada saat rapat pendidikan kami keluar
Bapak Kepala Sekolah kami menyampaikan ada 3 kuning rapor pendidikan. Nah, makanya tadi Pak mendengar Ibu, oh ini tiru-tiru cak mana ini kualitas pembelajarannya. Nah, itu Bu ya, terima kasih. Terus yang ketiga, saya senang sekali. Ibu tadi menyampaikan bahwasanya guru agama, karena saya guru agama juga. Mengapa? Karena memang di sekolah itu jangan diperuntukkan untuk guru agama saja. Wali kelas itu harus bisa semua karena guru. Udah. Jadi kalau sholat duha, guru agamanya, maaf kalau kami guru agamanya tidak kesiangan. Jadi kalau guru agamanya datang, terus kalau kita mengkoordinir satu-satu kan nggak bisa Bu ya. Wali kelasnya kembali kepada wali kelas, memimpin surah pendek, sholat duha dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu terbiasa. Jangan dapat guru agamanya, dapat gitu. Baca surah pendek, tidak sholat duha gitu, guru agamanya kakek. Nah, Pak senang dengan Ibu tadi. Jadi jangan dikembalikan pada guru agama. Ya kan guru agama manusia, mungkin dia lupa mau sholat duha, mau surah pendek, mungkin dia lupa. Tapi di sekolah kami alhamdulillah Bu, kita usahakan bagaimana caranya pagi-pagi anak itu mendapatkan siraman rohani. Yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah masuk, surah-surah pendek sudah masuk, insya Allah guru dengan murid akan satu niatnya, proses belajar mengajar akan tercapai. Jadi kami dari 191 mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik dan kami juga insya Allah kedepannya akan lebih baik. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kalau apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat buat anak saya. Jadi kalau Diana berprinsip seperti ini, untuk apa panjang-panjang umur kalau hidup tak bermanfaat. Nah, jadi kalau baca kita panjang umur bermanfaat. Ya. Jadi alhamdulillah kalau apa yang kami sampaikan itu memang benar-benar menginspirasi. Tadi bagaimana meningkatkan kualitas belajar. Ya kembali lagi tadi ke Komel. Setiap kelas itu ada permasalahan masing-masing. Oke, siap. Ada permasalahan masing-masing. Jadi dengan Komel inilah kita bicarakan dengan guru. Kan kalau di sini saya secara pribadi menanamkan kepada guru, kita ini 182, bukan 182 agama, bukan 182 olahraga, bukan 182 guru kelas, tapi 182. Jadi semua unsur yang ada di 182 ini, baik TU, operator, penjaga, kebersihan, semua memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas belajar di sekolah. Kualitas belajar sekolah itu bukan hanya metode pembelajaran saja yang harus kita tingkatkan, terutama ialah sarana, prasarana, ruang kelas. Artinya di sini sampai ke OB sekalipun itu ikut berperan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Bu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami berbagi. Mungkin ini hanya secuil atau sedikit yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan kualitas belajar yang ada di sekolah demi anak-anak bangsa. Karena di 182 ini ada 510 anak bangsa yang dititipkan kepada kami sebagai amanah, dan mudah-mudahan 182 ini insya Allah bagaimana caranya melalui Komel ini 510 anak yang dititipkan kepada kami ini bisa menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Cukup benar? Oke. Alhamdulillah dari aktivasi komunitas belajar satu pandu itu sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk kurangnya atau kesalahan di sana sini, saya selaku kepala sekolah mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.
Dan apabila ada yang disampaikan oleh guru-guru kami tadi agak kurang berkenan, juga saya mohon maaf. Itulah kemampuan kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami Satu Pandu akan terus berusaha bagaimana kualitas pendidikan 182 itu bisa menjadi contoh sekolah-sekolah lain. Baiklah, untuk paparan ini cukup sekian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan yang lebih meriah. Oke, makasih Bu Gana. Nanti di akhir baru saya akan berikan refleksi ya, tampilan Ibu Gana. Lanjut yang kedua, Pak Muhartito dari SD 191. Kesempatan yang kedua 40 menit.